Resmi, akhirnya Yamaha turunkan motor V4 di GP San Marino. Quartararo siap all-in ke V4. Yamaha akhirnya membuka tabir teka-teki besar soal motor V4 mereka yang selama ini ramai dibicarakan di pedek MotoGP. Setelah berbulan-bulan menjadi spekulasi, pabrikan asal Iwata itu resmi mengkonfirmasi bahwa prototipe motor bermesin V4 mereka akan debut di GP San Marino yang digelar pada tanggal 12 hingga 14 September mendatang di sirkuit Misano. Namun langkah Yamaha kali ini tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Alih-alih menurunkan motor tersebut melalui salah satu pembalap utama mereka, Fabio Quartararo atau Alex Rins, Yamaha justru mempercayakan prototipe revolusioner ini kepada pembalap penguji Augusto Fernandez. Sebuah langkah yang tak hanya mengejutkan publik dan media, tetapi juga menjadi sinyal kuat bahwa Yamaha sedang menyusun ulang fondasi teknis mereka secara menyeluruh. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Paulo Pavesio, Direktur Pelaksana Yamaha Motor Racing, yang menegaskan bahwa kehadiran motor V4 di seri Misano pada September mendatang bukan sekadar uji coba biasa, melainkan bagian dari proyek besar masa depan Yamaha. Akhirnya saya punya kabar penting untuk dibagikan. Untuk Misano, kami menargetkan untuk melihat Augusto Fernandez membalap untuk pertama kalinya dengan prototipe M1 baru kami yang bermesin V4. Ungkap Pavesio, ini adalah tanda nyata komitmen kami terhadap masa depan. Sementara kami terus berjuang dengan tekad untuk mendapatkan hasil terbaik dari setiap akhir pekan balapan. Pernyataan Pavesio ini tidak hanya menekankan arah teknis Yamaha yang mulai beralih dari konfigurasi inline 4 yang sudah mereka gunakan selama lebih dari 2 dekade, tetapi juga mencerminkan kesadaran akan perlunya penyegaran total dalam menghadapi dominasi pabrikan lain yang hampir semuanya kini menggunakan mesin V4. Debut motor V4 Yamaha sebenarnya telah lama dinantikan. Rumor mengenai wildcard untuk motor baru ini sudah beredar sejak awal musim. Namun keputusan Yamaha untuk meluncurkannya di GP San Marino datang lebih cepat dari perkiraan banyak pengamat yang sebelumnya memprediksi peluncuran akan terjadi di putaran kandang mereka di Motegi, Jepang. Ternyata Yamaha memilih Misano sebagai panggung awal revolusi teknis mereka. Alasan Yamaha menunjuk Augusto Fernandez pun mulai masuk akal dalam konteks ini. Sebagai pembalap penguji, Fernandez dinilai mampu memberikan feedback teknis yang lebih netral dan terukur, tanpa tekanan target hasil balapan seperti yang dihadapi Quartararo atau Alex Rins. Fernandez juga sudah bekerja cukup intens dengan Yamaha dalam beberapa sesi tertutup, dan performanya dianggap konsisten dalam menyampaikan data kepada tim pengembangan. Meski begitu, publik tetap bertanya-tanya, kapan Fabio Quartararo akan menjajal motor ini? Jawabannya datang dari Quartararo sendiri. Juara dunia MotoGP 2021 itu mengkonfirmasi bahwa dirinya akan mencoba motor V4 dalam sesi tes resmi pasca balapan yang dijadwalkan hari Senin setelah seri San Marino. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Quartararo sudah memberi sinyal bahwa dirinya sangat menantikan momen ini. Bahkan menyatakan bahwa ia siap langsung membalap dengan V4 jika performanya cukup meyakinkan. Kalau motor baru ini bisa setidaknya setengah detik lebih cepat dari motor saat ini, saya akan langsung membalap dengannya, ujar Quartararo dalam wawancara. Pernyataan itu mencerminkan rasa frustrasi sekaligus harapan besar Quartararo terhadap proyek V4 ini. Sejauh musim ini berjalan, performa M1 masih belum bisa mengimbangi Ducati, Aprilia maupun KTM di trek lurus, salah satu aspek krusial yang menjadi keunggulan mesin V4. Yamaha tampaknya sadar bahwa mengandalkan mesin inline 4 bukan lagi strategi yang relevan dalam era persaingan modern MotoGP. Karena itu, pengembangan V4 menjadi langkah yang tidak bisa ditunda lagi. Yang menarik, dalam proyek ini Yamaha tidak hanya mengandalkan Quartararo dan Fernandez, tapi juga Jack Miller yang kini bersatu sebagai pembalap satelit Yamaha dan baru saja memperpanjang kontraknya bersama skuad Pramac hingga 2026. Juga akan dilibatkan dalam proses pengembangan. Miller dengan pengalaman menunggangi V4 dari KTM dan Ducati dianggap memiliki perspektif unik yang bisa memberikan insight teknis yang sangat berharga. Kepastian perpanjangan kontrak Miller diumumkan secara resmi di GP Hongaria pekan lalu, menandai akhir dari periode ketidakpastian yang cukup panjang mengenai masa depannya. Kini, dengan keterlibatannya dalam pengembangan V4 Yamaha, peran Miller menjadi jauh lebih strategis dibanding sekadar pembalap satelit biasa. Jack memiliki pengalaman yang sangat luas dengan V4. Inputnya akan sangat penting terutama dalam hal feeling sasis dan karakteristik akselerasi.
Dengan susunan tim yang kini melibatkan pembalap utama seperti Quartararo, pembalap penguji seperti Fernandez, dan pembalap berpengalaman seperti Miller, Yamaha tampaknya membangun fondasi kolaboratif untuk mempercepat progres pengembangan V4. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa mereka tidak hanya ingin menjadi kompetitif, tetapi benar-benar bertransformasi secara menyeluruh. Namun meski Yamaha tampak serius, sampai saat ini belum ada catatan waktu resmi dari motor ini yang dirilis ke publik. Tim mengkonfirmasi bahwa prototip ini masih dalam tahap evaluasi awal dan hanya akan dijadikan motor utama mulai musim 2026, apabila semua aspek performanya memenuhi harapan. Tentu ini menciptakan ruang spekulasi besar di pedok. Apakah Yamaha akan mempercepat debut motor ini ke 2025 jika hasil tes menunjukkan progres yang signifikan? Atau mereka tetap akan mengikuti rencana konservatif untuk memperkenalkannya secara penuh di 2026? Saat ini, memotor Fernandez dengan motor V4 di sirkuit Misano akan menjadi titik krusial untuk menilai seberapa jauh Yamaha telah melangkah. Hasil dari sesi tes resmi di hari Senin pasca balapan nanti juga akan menjadi acuan penting bagi Quartararo untuk menentukan sikapnya terhadap masa depan proyek ini. Bagi Yamaha, ini bukan lagi soal teknis atau eksperimen. Ini adalah pertaruhan besar demi kelangsungan eksistensi mereka di jajaran papan atas MotoGP. Dan bagi Fabio Quartararo, mungkin ini adalah jawaban dari penantian lamanya akan motor yang benar-benar mampu membawanya kembali ke jalur juara. Di dunia balap motor, tak banyak yang mampu menembus batas fisik, teknis, dan psikologi seperti yang dilakukan Marc Marquez musim ini. 8 kemenangan sejauh ini, 5 diantaranya secara beruntun, bukan hanya mempertegas bahwa sang juara dunia 8 kali belum habis, tetapi juga bahwa Ducati kini memasuki dimensi baru dalam sejarahnya. Dimensi yang bahkan Casey Stoner, pembalap pertama yang juara dunia bersama Ducati pada 2007 silam, mengaku belum pernah membayangkan hal ini terjadi dengan begitu spektakuler. Saya tidak mudah kagum, tapi melihat Marc sekarang jujur, saya tidak hanya kagum. Saya sedang membayangkan Ducati akan sangat gemilang ke depannya, ujar Stoner dalam satu perbincangan, nada suaranya tenang namun penuh makna. Bagi sebagian besar publik MotoGP, Marquez dikenal sebagai ikon Honda. Ia dan RC213V seperti tak terpisahkan selama 1 dekade, melahirkan dominasi, kegilaan, dan tak jarang, kehancuran. Namun siapa sangka, setelah cedera panjang dan ketidakpastian masa depan, ia justru menemukan renaissance-nya di tempat yang sebelumnya dikenal sebagai kuburan bagi para pembalap ambisius, Ducati. Dan bagi Stoner, sang penguasa Desmosedici generasi pertama, pria yang mengangkat Ducati dari tim penuh potensi menjadi juara dunia pada 2007, apa yang dilakukan Marquez saat ini bukan hanya berani. Itu, katanya, hampir tak masuk akal. Motor Ducati punya DNA yang keras kepala. Ia bisa jadi alat perang yang mematikan, tapi hanya kalau kamu tahu cara berbicara dengannya. Saya butuh waktu yang lama untuk memahami karakter uniknya. Suspensi, rem, akselerasi, engine braking. Marc datang, dan dalam beberapa bulan, dia membuatnya terlihat seperti sepeda yang sangat mudah ditunggangi, ujar Stoner. Stoner berhenti sejenak. Ada kerutan di dahinya yang tampak seperti mengingat masa-masa ketika ia sendiri harus menaklukkan mesin liar itu tanpa bantuan teknologi canggih yang tersedia saat ini. Lalu ia melanjutkan. Saya harus bertarung dengan elektronik yang masih sangat dasar, data yang terbatas. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah, bahkan dengan semua alat bantu modern hari ini, tak banyak yang bisa menyatu dengan Ducati secepat dan sehalus Marc, lanjut Stoner. Mungkin yang paling menyentuh dari penilaian Stoner adalah bukan semata pujian terhadap kecepatan Marquez, tapi bagaimana ia mengakui bahwa ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia capai sendiri, baik secara konsistensi maupun keharmonisan dengan tim. Menang 5 kali berturut-turut, saya tidak pernah melakukan itu. Bahkan saat saya mengangkat trofi dunia bersama Ducati dulu. Ada terlalu banyak variabel, suhu lintasan, tekanan ban, cuaca, start yang buruk, sedikit kesalahan. Semua itu bisa membunuh harapan menang. Tapi Marc membuat semua itu tidak terlihat penting. Dia seperti berjalan di atas tali tanpa pernah goyah, ujar Stoner dengan kagum. Stoner, yang dikenal sebagai pembalap dengan insting tajam dan sensitivitas ekstrim terhadap motor, juga mengungkapkan rasa hormatnya terhadap bagaimana Marquez memainkan peran sebagai arsitek pengembangan Desmosedici versi terbaru. Yang orang lupa, Marc bukan hanya menyesuaikan diri dengan motornya, dia membentuk motor itu. Dia punya kejelian, pemahaman teknis, dan yang paling penting, bahasa komunikasi dengan insinyur Ducati. Apa yang kamu lihat di lintasan hari Minggu, itu dimulai dari hari Selasa di komputer laptop dan ruang telemetri, ungkap Stoner. Lebih jauh,
Ia menyebut transformasi Marquez dari pembalap cedera menjadi pembalap dominan sebagai salah satu kisah paling dramatis yang pernah ia saksikan di MotoGP. 5 tahun lalu, semua orang bertanya-tanya, apakah dia akan bisa mengangkat lengan kanannya lagi dengan normal? Sekarang, dia mengangkat piala hampir setiap pekan. Sebagai seseorang yang juga pernah dibatasi oleh kondisi fisik, saya tahu betapa dalam jurang itu. Tapi Mark melompat keluar darinya seperti tidak pernah ada rasa takut, kata Stoner. Dalam percakapan yang berlangsung lebih dari 30 menit, satu momen yang paling jujur datang ketika Stoner ditanya, apakah ia merasa warisannya bersama Ducati akan tertutup oleh apa yang sedang dibangun Marquez saat ini? Ia tersenyum tipis, dan menjawab dengan kejujuran tanpa ego. Saya tidak terlalu peduli dengan siapa yang lebih besar dalam sejarah. Yang saya tahu, Mark membawa Ducati ke tempat yang bahkan saya tidak pernah bawa. Dan saya merasa terhormat bisa menyaksikannya dari dekat, ujar Stoner. Stoner lalu menutup pembicaraan dengan kalimat yang nyaris seperti puisi bagi dunia balap. Setiap era punya pahlawannya sendiri. Saya dulu jadi pembuka jalan bagi Ducati. Tapi Mark, dia bukan berjalan di jalan itu. Dia membuat jalan baru, dan dia berlari di atasnya. Cepat, sangat cepat, pungkas Stoner.